Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang terpenting selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi matematika minggu lalu. Pelajaran 1 yaitu operasi hitung pecahan di sub pembelajaran penjumlahan dan pengurangan pecahan. Masih ingat dengan gambar ini? Hari ini kita akan mempelajari pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Artinya, penjumlahan dan pengurangan prosesnya sama ya. Dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Kalian masih ingat mana penyebut dan mana pembilang? Kita lihat bentuk pecahan berikut. Angka 1 pada bentuk pecahan ini disebut dengan pembilang dan angka 2 adalah penyebut. Bagaimana jika ada contoh seperti ini? 1/2 dikurangi 1/4, penyebutnya masih berbeda kan? Yang satu penyebutnya 2 dan yang satu penyebutnya 4. Nah, kita samakan terlebih dahulu. Kita cari KPK 2 dan 4. Untuk kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6 dan seterusnya. Sudah ada yang sama kan? Yaitu 4. Angka 4 merupakan hasil perkalian dari 2 dikali 2 sama dengan 4. Ibu guru ulangi lagi, 2 dikali 2, angka 4 kita tulis di bagian penyebutnya dan angka satunya ini karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya pun harus dikali 2. Maka hasilnya menjadi 2/4. Karena penyebutnya sudah sama, kita tulis angka 4. Jadi kita sudah bisa kurang 2 dikurang 1 sama dengan 1/4. Jadi sama dengan penjumlahan ya. Kita kurangi kalau penyebutnya sudah sama. Sudah paham kan? Pengurangan pecahan terlebih dahulu dengan menyamakan penyebutnya. Nah, cara lain yaitu ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Ini adalah contoh soal yang tadi. 1/2 dikurang 1/4 hasilnya adalah 1/4. Lalu pecahan lain yang senilai itu apa sih? Mari kita lihat bentuk pecahan berikut. 1/2 senilai dengan 2/4. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Angka 1 pada pembilang dikali 2 sehingga hasilnya 2. Dan angka 2 pada penyebut sama dikali 2, maka hasilnya 4. Sehingga 1/2 senilai dengan 2/4. Contoh berikutnya 2/3 senilai dengan 8/12. Caranya angka 2 pada pembilang dikali 4 sehingga hasilnya 8. Jika pembilangnya dikali 4 maka penyebutnya pun harus dikali 4. Harus sama ya. Angka 3 pada penyebut dikali 4 sehingga hasilnya menjadi 12. Jadi 2/3 senilai dengan 8/12. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain? 10/12 senilai dengan 5/6. Kok bisa? Bagaimana caranya? Masih ingat dengan dua contoh di atas? Caranya, angka 10 pada pembilang itu dibagi 2 sehingga hasilnya menjadi 5. Jika pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya pun harus dibagi 2 ya. Angka 12 dibagi 2, hasilnya 6. Sehingga dapat kita temukan 10/12 senilai dengan 5/6. Baik, kita selesaikan pengurangan pecahan dengan contoh yang lain. 4/5 kurang 3/4. Penyelesaiannya
4/5 dikurang 3/4. Kita cari dulu KPK dari penyebut 5 dan 4. Mari kita cari kelipatan yang 5 dulu ya. 5 ditambah 5 10, tambah 5 lagi 15, ditambah 5 lagi 20, ditambah 5 lagi, dan seterusnya kelipatan 5. Sekarang pada kelipatan 4, 4 tambah 4 8, ditambah 4 12, ditambah 4 16, ditambah 4 20, dan seterusnya. Kita sudah mendapatkan nilai yang sama, yaitu 20. Sehingga KPK 5 dan 4 adalah 20. Jadi untuk menyelesaikan pengurangan pecahan 4/5 kurang 3/4 adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, untuk pecahan 4/5 kok bisa penyebutnya menjadi 20? 5 dikali berapa menjadi 20? Dikali 4. Nah, jika penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya pun harus dikali 4, yaitu 4 kali 4 hasilnya 16/20. Nah, sekarang 3/4, angka 4-nya kok bisa menjadi 20? Dikali berapa 4 menjadi 20? Dikali 5. Jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya pun harus dikali 5. 3 dikali 5, maka hasilnya 15/20. Nah, sudah sama penyebutnya kan? Ya, sudah sama ya, 20. Jadi 16 kurang 15/20 sama dengan 1/20. Sehingga dapat kita temukan hasil pengurangan pecahan 4/5 dikurang 3/4 sama dengan 1/20. Bagaimana? Sudah paham kan? Nah, tugas kalian di rumah adalah melengkapi pecahan-pecahan senilai dan mengerjakan pengurangan pecahan di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar dari rumah.